Halo rekan-rekan, berjumpa lagi dengan saya Tina Nurhoeriati. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pengantar sistem analisis bahaya dan pengendalian titik kritis atau HACCP. Silakan menyimak video berikut. Berikut adalah referensi yang digunakan. Setelah mengikuti modul ini, audiens diharapkan dapat menjelaskan yang pertama apa itu HACCP, 5 tugas awal HACCP, dan 7 prinsip HACCP. Modul ini menjelaskan secara umum mengenai pengenalan HACCP, 5 tugas awal HACCP, dan 7 prinsip HACCP. Sistem HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Points adalah sistem manajemen di mana keamanan pangan ditangani melalui analisis dan pengendalian bahaya biologis, kimia, dan fisik, mulai dari produksi bahan mentah, pengadaan dan penanganan, hingga manufaktur, kemudian distribusi dan konsumsi produk jadi. HACCP ini lebih fokus kepada pencegahan bahaya daripada pengujian produk akhir. Agar produk pangan yang dihasilkan aman, penerapan sistem HACCP harus didukung oleh program prasyarat yang kuat. Berikut ini adalah beberapa program prasyarat yang umum digunakan, yaitu fasilitas, pengendalian penyuplai, spesifikasi, peralatan produksi, pembersihan dan sanitasi, hygiene pegawai, pelatihan, pengendalian bahan kimia, penerimaan, penyimpanan dan pengiriman, keterlacakan dan penarikan, serta pengendalian hama. 5 tugas awal HACCP terdiri dari pembentukan tim HACCP atau deskripsi produk dan distribusinya, deskripsi tujuan penggunaan dan konsumen produk, kemudian penyusunan bagan alir dan verifikasi bagan alir di lapangan. HACCP adalah pendekatan sistematis untuk identifikasi, evaluasi, dan pengendalian bahaya keamanan pangan berdasarkan 7 prinsip berikut. Yang pertama, melaksanakan analisis bahaya atau hazard analysis, menentukan titik kendali kritis atau critical control points disingkat TKK atau CCP, menetapkan batas kritis atau critical limits, menetapkan prosedur pemantauan untuk memantau pengendalian TKK, kemudian menetapkan tindakan korektif untuk dilakukan jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa suatu TKK tertentu tidak dalam kendali. Kemudian yang terakhir adalah menetapkan pemeliharaan catatan dan prosedur dokumentasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip sistem HACCP dan penerapannya. Sekarang kita akan melakukan asesmen singkat untuk melihat seberapa jauh pemahaman materi tadi. Siapkan jawaban rekan-rekan karena ini akan menjadi bagian penting dari pembelajaran kita. Apa tujuan utama dari sistem HACCP? A. Menguji produk akhir untuk memastikan keamanan pangan. B. Menganalisis dan mengendalikan bahaya biologis, kimia, dan fisik dalam proses produksi. Ataukah C. Menggunakan teknologi terbaru dalam pengolahan bahan mentah. Ataukah D. Fokus pada distribusi produk jadi ke konsumen? Ya, betul jawabannya adalah B. Menganalisis dan mengendalikan bahaya biologis, kimia, dan fisik dalam proses produksi. Pertanyaan berikutnya adalah, apa saja 5 tugas awal dalam penerapan sistem HACCP? Apakah A. Pembentukan tim HACCP, pengujian produk, analisis bahaya, penentuan CCP, dan distribusi produk? B. Pengendalian bahaya, pengujian mikrobiologi, pemantauan CCP, distribusi produk dan verifikasi sistem. C. Pembentukan tim HACCP, deskripsi produk dan distribusinya, deskripsi tujuan penggunaan dan konsumen produk, kemudian penyusunan bagan alir dan verifikasi bagan alir di lapangan, ataukah D. Penyusunan rencana produksi, pengendalian kualitas, verifikasi produk akhir, pengawasan distribusi, dan penanganan keluhan konsumen. Dan jawabannya adalah iya, betul. C. Pembentukan tim HACCP, deskripsi produk dan distribusinya,
deskripsi tujuan penggunaan dan konsumen produk, penyusunan bagan alir, dan verifikasi bagan air lapangan. Berikutnya adalah kesimpulan dari modul ini. Dalam pengembangan rencana HACCP, 5 tugas awal perlu diselesaikan sebelum penerapan prinsip-prinsip HACCP pada produk dan proses tertentu. 5 tugas tersebut adalah pembentukan tim HACCP, deskripsi produk dan distribusinya, deskripsi tujuan penggunaan dan konsumen produk tersebut, penyusunan bagan alir, verifikasi bagan alir di lapangan. Adapun HACCP diterapkan berdasarkan 7 prinsip berikut, yaitu melaksanakan analisis bahaya, menentukan titik kendali kritis, menetapkan batas kritis, menetapkan prosedur pemantauan, kemudian menetapkan tindakan korektif untuk dilakukan jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa suatu TKK tertentu tidak dalam kendali, kemudian menetapkan prosedur verifikasi untuk memastikan bahwa sistem HACCP bekerja efektif, dan terakhir menetapkan pemeliharaan catatan dan prosedur dokumentasi yang sesuai dengan prinsip sistem HACCP dan penerapannya. Sistem HACCP ini dituangkan dalam rencana HACCP yang disusun oleh tim HACCP. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.